setengah ya. Dan ini banyak sekali dalilnya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, seberat apapun, renungi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, dan ini ayat yang paling mulia. Saya subhanallah setiap membaca ayat ini merasa gembira sekali. Karena hampir semua, bukan cuma hampir semua umat Islam yang melakukan dosa asal mereka sempat taubat, Allah sudah sebutkan. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, khusus Allah katakan alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang sudah terlanjur melampaui batas. Kata ulama tafsir, tidak ada dosa yang tidak dilakukan. Bahkan kalau perlu sudah keluar dari Islam, lalu dia mau masuk Islam kembali. Asrafu ala anfusihim, melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada kata-kata Allah tidak akan ampuni. Bahkan dalam hadis Bukhari, hati-hati teman-teman. Walaupun kita tahu masa lalu orang, di sebelah kita di pengajian dulu kita tahu masa lalunya, sekarang sudah baik. Jangan pernah menghina dia. Ya, apalagi kita mengatakan kau tidak akan diampuni sama Allah. Saya tahu masa lalumu kok. Nggak boleh itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, hadis Bukhari, Allah berfirman, ya, ada seorang hamba ya, yang mengatakan kepada hamba yang lain, Allah tidak akan mengampunimu, maka Allah marah kepadanya. Allah mengatakan, siapa orang ini berani benar melampaui keputusanku? Maka ketahuilah, aku telah mengampuni orang yang dia katakan tidak diampuni, dan aku sudah hancurkan amalnya orang yang mengatakan itu. Tidak boleh kita vonis orang lain tidak akan diampuni, sejahat apapun dia. Asal dia mau tobat nasuha, selesai. Gitu kan? Maka ini penting teman-teman sekalian. Dan sungguhnya Allah mengampuni, ya dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahasa jami'a dalam bahasa Arab ini tidak terkecuali. Allah mengampuni semua dosa. Kata ulama tafsir, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, samar, nyata, semua bersih. Ya, mau durhaka sama orang tua kah, mau syirik kepada Allah kah, mau berzina sekian puluh kali kah. Yang penting fahami. Dosa ada dua macam, ya. Ada dosa yang merupakan haknya Allah dan ada dosa yang merupakan haknya manusia atau makhluk. Kalau haknya Allah dilihat lagi, dibagi dua lagi oleh para ulama. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan masalah qada, ya, harus diganti. Seperti orang berzina, haknya Allah dia langgar. Dia berzina, Allah haramkan, tidak boleh. Dia berzina lalu dia taubat kepada Allah, sudah selesai. Enggak ada konsekuensi yang lain. Nggak ada konsekuensi. Tapi kalau misalnya dia bertaubat sementara dia pernah tidak keluarin zakat misalnya, atau dia punya utang Ramadan, utang Ramadan ini masih selisih di antara ulama. Kalau dia tinggalkan secara sengaja dengan orang yang, ya, atau dia tidak tahu dengan orang yang tahu, beda perbanding hukum yang jelas. Kalau ada hubungannya dengan masalah qada, maka dia taubat dan dia mengqadanya, gitu kan? Begitu pula dengan haknya manusia, ada dua macam. Kalau hak itu adalah perusakan citra, kita pernah ghibah, fitnah, gunjing ya, fitnah, mencaci maki, merendahkan, semua masalah ini, maka kita harus memperbaiki citra itu. Harus minta maaf dan perbaiki citranya. Lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Karena di akhirat tidak bisa lagi ucapan maaf. Yang ada adalah kasih bayar dengan pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya muslim di dunia, selesaikan di sini, halalkan. Sebelum datang akhirat tidak ada lagi, tidak berlaku lagi dirham dan dinar, nggak ada lagi, gitu kan? Kata para sahabat, apa di sana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, pahalamu dan dosanya dia. Pahalamu bayar, kalau habis dosanya dia kau ambil. Ini bahaya. Untuk apa kita setengah mati sholat, puasa lalu diambil oleh orang lain? Gara-gara mau campuri urusan orang lain, rumah tangganya, pekerjaannya, fisiknya, apa untungnya buat kita? Nggak ada untungnya. Ingat, kaidah hidup syar'i yang jelas. Kata Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bukan urusan antum, jangan campurin. Gak usah masuk di situ. Ya. Ingat, bertanya juga sama orang, ikhwas sekalian, akhwat sekalian, rahimakumullah. Bertanya, sebelum tanya ke orang, tanya diri sendiri dulu. Pertanyaan ini penting gak buat saya? Ya, mau tanya bajunya orang, mau tanya topinya, mau tanya tasnya, mau tanya kerjaannya, mau tanya rumah tangganya.
Penting nggak buat antum ini? Ada urusannya nggak? Kalau baju orang dia pakai bagus, kita tanya, memang kita ingin tahu mau beli, gak ada masalah. Tapi kalau setiap ketemu orang, oh bajunya beli di mana? Padahal nggak ada urusan sama dia. Kenapa warnanya begini? Kenapa begitu? Nggak perlu semua bertanya. Mungkin teman-teman sekalian dia pinjam baju tetangganya. Nah, lah ya, lagi basah dia pakai baju tetangga kan? Antum tanya dia jadi nggak enak. Bagaimana istrinya? Mungkin baru cerai. Kita nggak tahu. Mungkin pertanyaan itu tidak enak buat dia. Bagaimana orang tua? Mungkin orang tuanya baru meninggal. Kita nggak tahu. Tidak semua pertanyaan itu harus dilontarkan. Bertanya kalau perlu dan tanya diri kita sendiri dulu. Perlu nggak pertanyaan ini? Ya? Apalagi masuk ke zona orang lain, nggak boleh. Ya? Kita memasukkan gembira dalam hati seorang muslim, menutupi aibnya adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Jangan balik ini. Jangan balik sibuk dengan keadaan orang lain yang tidak ada gunanya. Bahaya sekali. Yang kedua dalam dosa sama manusia adalah masalah materi. Mencuri, mengambil barang yang bukan hak, makan makanan yang bukan hak kita, pulpen, baju kaos, topi, buku, apa saja. Sendal. Ya, soalnya sampai di masjid pun ada pencuri sendal ini. Ya. Di rumah Allah aja berani mencuri. Gimana ceritanya ini? Ya. Bahkan tasnya orang dicuri. Berapa banyak CCTV tangkap begitu. Masuk dalam taklim penampilannya saja. Tapi luar biasa mencuri. Orang mencuri di rumahnya manusia aja sudah menakutkan. Apalagi mencuri di rumahnya Allah ini. Terlalu berani gitu ya. Lagian untuk apa mencuri ini? Apa gunanya? Kerja. Kenapa tidak kerja? Kita semua punya potensi yang sama kan? 24 jam waktu. 24 jam waktu kita semua mata kita dua sama-sama. Ada orang yang 25 jam waktunya. Ada sini punya 25 jam? Enggak. Ada yang 3 matanya? Enggak. Semuanya sama. Berarti potensinya sama kan? Untuk apa mencuri nih? Dosa besar, nggak ada gunanya. Hubungan kita rusak sama orang. Kerja, mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu iffah. Iffah itu kemuliaan. Mau terima tapi dengan imbalan. Dia kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Kasih sayain. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Ya.